Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mas Vicky yang di Jawa Barat, yang ditanyakan, Pak, bagaimana caranya manajemen psikologi atau mengendalikan psikologi kita supaya kita tidak deg-degan, supaya kita tenang ketika menghadapi floating, ya, terutama floating minus. Apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi lebih tenang? Itu pertanyaan dari Mas Vicky. Ya, saya akan coba untuk menjawabnya dengan memberikan gambaran sebagai berikut. Psikologi itu akan terbentuk dengan sendirinya ketika kita banyak latihan dengan konsep. Kita banyak melakukan transaksi dengan menggunakan teknik, bukan hanya menggunakan perasaan, tetapi menggunakan logika, menggunakan analisa beberapa faktor. Faktor apa? Faktor tren, faktor pola candle, faktor ring, dan sebagainya. Sebelum kita open posisi, pastikan data yang kita kumpulkan minimal tiga data yang terkumpul. Ya, apakah itu nanti berbentuk pola candle, berbentuk support resisten yang sudah tidak ditembus, atau trend line. Ya. Oke, kita coba kembali lagi ke chart ini. Perhatikan ketika menit-menit terakhir tekanan kuat, ya, tekanan ke bawah kuat, penolakannya kecil, ya, maka bisa berpotensi lanjut walaupun kekuatannya masih imbang. Kalau kita lihat perbandingan kekuatan masih imbang, tetapi yang terakhir adalah dominan merah yang terakhir. Oke, ini ada trading barengnya. Kemudian kira-kira kapan, terus dikasih tahu kenapa open posisi di situ. Ya, sebenarnya trading bareng itu tidak bisa kita lakukan secara langsung, Mas, karena peluang tidak selalu datang pada malam hari, ya, tidak juga datang pada siang hari. Ketika kita trading bersama belum tentu ada peluang, ya, sementara waktu kita juga terbatas. Tidak akan mungkin malam itu ada banyak peluang, belum tentu juga, ya, bisa juga siang, bisa juga pagi. Ya, kalau kita misalkan siang hari kita monitor trading, belum tentu juga ada peluangnya. Nah, biasanya ketika nanti ada peluang bagus, biasanya saya sampaikan lewat grup chat. Ya, ketika saya sampaikan di grup chat itu, tanyakan alasannya apa. Ya, ketika saya sampaikan dengan grafis atau dengan transaksi, maka di situ ada kecenderungan. Jadi yang saya sampaikan di sana, ya, contoh hari ini tadi yang saya sampaikan, saya ambil posisi buy limit di angka 172 sekian itu. Sebelum market berjalan, sebelum terjadi ke depan, saya sudah sampaikan di grup. Ya, saya sampaikan itu bukan berarti untuk saya pamer-pameran, bukan. Itu adalah pesan bahwa ada peluang buy yang cukup kuat di sana. Ya, saya pakai pending order buy limit di angka itu, di angka yang garis-garis itu lurus 172 sekian. Artinya ada peluang buy di sana. Ya, kalau kita lihat ini buy-nya di sini. Kemudian akhirnya betul-betul naik. Nah, dari yang kita sampaikan itu, baik itu melalui transaksi, baik itu melalui grafis, nanti jenengan bisa coba untuk dilakukan di demo dulu atau di real account, tapi dengan kecil dulu. Ya, coba praktekkan.
Karena saya juga transaksi, saat itu saya juga transaksi. Ya, jadi ketika nanti marketnya berbalik pun saya biasanya memberikan cat lagi. Catnya apa? Saya biasa menggunakan metode recovery dengan pending order lagi. Terkadang saya juga cut loss duluan. Jadi kalau saya upload itu bukan untuk tunjuk kebolehan, bukan untuk pamer-pameran, tetapi pesan yang saya sampaikan buat teman-teman. Kalau yang sudah lama sudah paham betul. Jadi ketika saya sampaikan cut loss-nya, saya sudah cut loss, artinya saya sudah hentikan kerugian di angka itu. Nah, kalau yang dulu teman-teman sudah paham, jadi ketika saya cut loss, teman-teman juga cut loss. Kemudian lihat metode yang saya pakai lagi apa di sana, buy limit, sell limit, atau pakai eksekusi langsung. Di sana tampak nanti. Ya, jangan lihat di sana ketika saya cat itu ada garis, ada buy sekian, buy 0, sekian. Ya, di titik itu, sekitaran itu. Ya, sehingga peluang itu bisa kita pelajari. Ya, apa alasannya? Kenapa kok pakai menggunakan area itu? Ya, karena kalau kita live bareng belum tentu ada peluang sama sekali. Saya sering begitu, sering bahkan live trading yang kemarin yang teman-teman di sini beberapa hari itu ada yang ada peluang, ada yang enggak. Ada yang paling 1 minggu malamnya ada juga peluang, ada juga enggak ada peluang. Ya. Ya, coba nanti mungkin saya jadwalkan minggu depan, tetapi tidak bisa, waktunya tidak sepanjang. Ya, ketika nanti saya sudah selesai live trading, saya matikan soalnya. Ya, kenapa kok begitu? Karena ada batasan, ada keterbatasan juga. Saya juga ada kegiatan lain, jadi tidak bisa monitor terus-menerus. Tetapi ketika di jalan pun kita bisa monitor dengan menggunakan cellphone. Kalau kita menggunakan cellphone, maka banyak fasilitas yang tidak kita punyai di sana untuk melakukan telekonferensi. Ya, yang jelas kita coba nanti minggu depan coba 1 jam untuk lakukan monitoring. Ya, tapi tidak menjamin nanti ada peluang. Kalau ada peluang nanti saya sampaikan. Ya, karena tidak bisa peluang itu diciptakan, Mas. Non saya nanti ketika saya live trading jam 8 misalkan sampai jam 9 belum tentu ada peluang. Jangan untuk memaksakan untuk mengambil peluang di sana. Karena itu berpeluang untuk rugi, pasti rugi, karena peluang tidak bisa diciptakan. Peluang itu muncul dengan sendirinya setelah ada sinyal. Ya, jangan terus dipaksa jam 8 sampai jam 9 ini bagus enggak Pak untuk naik, ini bagus enggak untuk turun misalkan. Ya, itu namanya memaksa keadaan, memaksa kondisi supaya benar. Itu yang nanti berbahaya. Ya, jadi kalau live trading nanti bisa saja nanti kita coba ada waktu 1 jam lebih ya. Kalau tidak ada peluang ya sudah selesai. Kalau ada peluang biasanya saya sampaikan di grup. Atau teman-teman yang biasanya tanya secara pribadi, tidak apa-apa saya jawab. Kalau semuanya saya tidak, tentu tidak sama soalnya. Tidak hanya semuanya teman-teman pakai emas, Mas. Jangan dikira semuanya menggunakan mata uang emas. Nah, sementara saya paling utama menggunakan emas saya. Lah kalau saya menggunakan emas, yang lain tidak pakai emas kan tidak bisa, Mas. Ya, yang lain tuh banyak juga menggunakan euro, banyak yang menggunakan GU. Maka mereka tanya satu persatu, tanya secara pribadi terkadang. Mas, ini jam ini kira-kira ada peluang enggak? Ini jam ini kalau saya analisakan saya naik kira-kira betul apa enggak? Kira-kira ada peluang lagi enggak? Begitu, karena banyak orang berbeda mata uang, Mas. Kecuali sama. Ya, kecuali brokernya sama, kecuali mata uang sama, nanti bisa bareng. Nah, dari sekian banyak teman-teman di kelas ini tidak semuanya sama, Mas. Broker juga tidak semuanya sama. Yang kedua,
pasangan yang digunakan juga berbeda. Ya, kira-kira seperti itu jawaban dari saya, Mas. Silakan kalau ada yang kurang jelas disampaikan lagi. Dan buat teman-teman yang mau bertanya lagi, monggo dibuka sesi pertanyaan, masih ada waktu. Mas Didit, ada pertanyaan, Mas? Monggo kalau mau bertanya. Ya, sekali lagi untuk peluang itu datangnya tidak diundang, perginya juga tidak diantar. Jadi peluang itu selalu datang dengan tiba-tiba. Oke, saya coba bahas yang saya tadi kerjakan. Mungkin Mas Vicky nanti bisa lihat open posisi yang saya tunjukkan tadi, yang dimana yang ini. Oke, saya lihat dulu, saya lihatkan dulu. Mungkin tampak di sana. Ini akan saya coba untuk membahas transaksi saya tadi di area. Ya, sebelum saya ngambil posisi buy, ini belum terjadi. Jangan bisa lihat di WA saya di grup Wijaya Trading. Sebelum panjang ini terjadi, ini saya sudah sampaikan tadi screenshot transaksi saya. Ada pending order buy limit di sana. Buy limit ini belum terjadi, Mas. Jadi ini masih belum terjadi yang ini. Ya, itu adalah pesan bahwa ada peluang buy yang cukup besar di sana. Ya, baru di candle yang ini, baru di candle yang tebal ini. Kalau jangan lihat di WA saya yang tadi yang saya sampaikan di grup kelas, yang saya upload pertama tadi adalah ketika saya ambil posisi pending order di sini. Ketika dia panjang, kemudian sampai di ujung sini, saya tidak ambil buy langsung. Kenapa? Saya takutnya ini adalah area resisten, dia tidak mampu dan akhirnya berbalik. Nah, untuk menghindari saya tidak kena harga di atas, maka saya ambil lebih di bawah dengan harapan kalaupun nanti turun ke bawah dan naik hanya menyentuh dari ujung resisten ini, saya tetap masih profit. Ya, walaupun kena spread masih dapat profit sekitar 200-an pasti sudah. Jadi konsepnya seperti itu. Ketika kita mau open posisi, apa yang harus kita perhatikan? Ini panjang. Ketika panjang, jangan sekali-sekali langsung ambil posisi buy atau jangan ambil posisi langsung eksekusi. Ya, memang terkadang menggoda. Market yang tebal, ya, candle yang tebal itu memang menggoda untuk kita mau segera ikut di sana. Padahal itu bisa nanti menjebak. Apalagi kita tidak punya perhitungan yang matang. Maka ketika saya ngambil di sini buy limit satu ini tidak selesai, tidak dipenuhi, tidak disangkut. Nah, berikutnya di candle berikutnya pun tidak nyangkut, betul-betul tidak disangkut ini. Walaupun ditembus tadi, tapi masih kena spread. Ini masih belum nyangkut pending order saya. Saya masih toleransi. Kenapa? Karena saya masih yakin di daily trennya masih naik. Kemudian di hari ini merah sebentar, kemudian ditolak oleh buyer yang kuat, ya, dengan munculnya ini tadi volume tebal ini. Kemudian naik sampai di titik resisten. Ya, di area ini saya belum nyangkut tadi. Ya, sampai di area resisten kembali lagi. Nah, saya juga masih yakin karena ini masih pernah naik sampai di ujung sini, hampir di area resisten. Berarti seperti yang pernah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya, ketika ada ekor panjang bodi kecil, maka dia akan berusaha mencoba untuk kembali lagi ke titik awal lagi, apalagi trennya tren naik satu arah dengan tren, tidak melawan tren.
Ya, bagaimana ketika turun? Ya, ini tadi yang ini belum juga masuk, baru yang di candle warna merah ini tadi yang kesangkut, naik sebentar terus turun. Ketika kesangkut, volume tadi merah sangat tebal. Jadi saya juga rugi lumayan panjang juga, 200-an tadi. Ya. Bagi saya sudah punya konsep nanti resiko saya ketika sampai di ujung titik support ini. Kalau dia sudah betul-betul turun, terbentuk di sana volume tebal melebihi dari titik support, maka saya baru ambil tindakan tegas, bisa cut loss, bisa saya kurangi dengan pending order. Ya, apalagi dia hanya mantul sebentar kemudian kembali lagi ke atas, ini menguatkan saya bahwa betul-betul buy masih kuat sekali. Ya, ini memperkuat buyer masih kuat walaupun merah, tetapi jangan lupa di sana trennya masih naik. Ini merah pun masih hanya sendiri, tidak bisa dijadikan patokan untuk berbalik. Ya, tidak bisa dijadikan patokan untuk reversal walaupun terbentuk doji. Sekali lagi, sinyal yang terbentuk dari pola candle kalau hanya satu, tidak ada yang memperkuat, belum tentu akan memberikan indikasi kuat dari sinyal itu. Jadi kalau misalkan ini indikatornya muncul pola candle doji berada di ujung tren, ya belum tentu ini marketnya berbalik. Ya, tergantung yang terbentuk sebelumnya seperti apa. Tidak ada yang memperkuat di sana, jajaran yang memperkuat tidak ada, bahkan semuanya hijau dengan penolakannya. Ya, maka ketika turun sebentar dan bahkan tidak lebih dari titik yang kita garis, titik supportnya tadi, ya maka menambah keyakinan masih berpotensi naik. Nah, ketika sudah naik kemudian kita tarik garis resisten sudah ditembus, ya maka kita harus perkecil lagi, kita raba di resisten berikutnya di sini, di area ini. Kenapa kok tidak di ujung ini, terlalu jauh. Teman-teman jangan lupa kalau kita hitung, ya ringnya terlalu jauh nanti kalau kita ngambil dari sini, ya terlalu jauh. Kalau kita dari sini 3000 sekian, ya tetap berpeluang ada, tetapi kita ngambil terdekat dulu. Ketika ini nanti di breakout, baru nanti di resisten berikutnya. Ya, tetapi ketika sudah di resisten ini dia tidak ditembus dan mengindikasikan turun, maka saya yakin berikutnya tetap berpotensi turun. Ketika kita masuk tadi di sini sell misalnya, ya kalau kita hanya mencari 100 pip dapat. Ya, kalau misalkan spreadnya 150 berarti baru 100 sekian. Ya, belum ada 100 lah. Kalau ternyata spreadnya 100 berapa tadi hari ini? 150. Dapat 100. Ya, ini masih belum apa, ini masih berpeluang untuk turun lagi. Dari mana yakinnya? Ya tadi saya sampaikan, yang pertama titik resisten tidak ditembus, kemudian mulai ada sinyal warna merah kuat. Ya, kalau ini nanti kuat lagi maka berpeluang untuk makin turun lagi. Ya, tetapi sebaliknya ketika merah ini nanti naik jadi warna hijau tebal bahkan lebih tinggi dari ini, maka dengan sendirinya merah akan habis atau terkalahkan oleh candle terbaru itu. Ya, selama belum bisa mengalahkan, maka inilah sinyal reversalnya.
karena belum ada yang bisa menembus resisten yang kedua ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin? Ya, oke. Nanti kalau misalkan mau ambil posisi, kalau kurang yakin tidak apa-apa, cat aja di mata uang apa, kemudian di screenshot, kirim ke saya. Kira-kira minta pertimbangan tidak apa-apa. Ya, teman-teman tuh yang begitu, Mas. Jadi kalau jangan tak suruh nanti saya bersama, yang lain kasihan yang menggunakan Euro USD, yang menggunakan GU, yang menggunakan GC, tidak semuanya pakai emas. Ya, karena satu terbentur dengan ketidakcocokannya dengan pergerakan yang panjang. Yang kedua modalnya terlalu kecil. Ya, jadi mohon disadari Mas Vicky, teman-teman semuanya tidak semuanya di emas, kemudian tidak semuanya juga di broker yang sama. Saya juga memberikan kebebasan, saya tidak harus ini broker ini broker itu enggak. Kalau mau yang berbeda monggo, kalau brokernya sama kan sebenarnya kalau enaknya titiknya sama di angka sekian ya. Sampean perhatikan juga sekarang yang running ini, market yang running, saya belum ngomong selesai sampai ngomong masih panjang ya. Yang merah saya perhatikan yang merah ya, belum saya selesai ngomong masih sudah panjang ya. Ini kalau saya hanya menganalisa market sebelumnya dikira nanti hanya apa akal-akalan, tetapi kalau market berjalan kan bisa disaksikan semuanya ya. Saya tadi ketika seperti ini tidak ngomong ini nanti bakalan naik, enggak, saya justru malah ngomong ini turun dengan analisa dan data yang saya punyai seperti itu. Dan ini pun nanti kalau bisa menembus sampai bawah, saya pastikan makin dalam, makin turun ke bawah makin dalam. Sampai di mana? Ya, di sini ada namanya support, tembus apa enggak. Kalau nanti breakout supportnya ditembus dalam bentuk volume, maaf ya, saya pastikan akan makin dalam lagi. Ya, tetapi juga jangan terlalu kaku, teman-teman juga jangan terlalu kaku. Kalau sudah ditembus katanya nanti akan lanjut turun, tetapi kok balik, ya jangan lupa, teman-teman jangan lupa namanya ada ring di sana. Ring itu kekuatan kemampuan harian yang dipunyai market yang sedang berjalan. Dari mana kita bisa membaca ring itu? Ya kita lihat di beberapa hari terakhir. Ya walaupun sebenarnya ada data, tetapi hanya perkiraan. Misalkan di emas sekitar 7.000 pips misalkan, kalau di euro sekitar 600-an, kalau di GU misalkan 1.200. Itu hanya juga perkiraan, tidak bisa fix, tidak bisa pasti, karena semuanya mengikuti market yang sedang berjalan. Tetapi jangan lupa juga sejarah itu bisa menjadi tolak ukur. Katakanlah ketika kita jualan di pasar konvensional, ketika kita jualan kue, tiap hari jualan kue, ya kita walaupun tidak belajar ilmu ekonominya, kita tidak belajar fundamental, tetapi kita tahu hari-hari apa nanti market itu rame. Misalkan hari Minggu biasanya rame, maka kita membuat rotinya biasanya 10 kilo jadi 15 kilo, jadi 20 kilo. Itu siapa yang tahu? Ya kita. Dari mana kita tahu? Dari sejarah historis sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya. Ya, katakanlah kita jualan pakaian kalau hari-hari biasa kita hanya berputar, misalkan bisa menjual sekitar 100 juta misalkan satu hari. Pada hari-hari normal 100 juta, hari Sabtu Minggu bisa 150 juta. Nanti hari-hari tertentu ya, mungkin jelang-jelang lebaran atau puasa atau hari-hari raya besar, itu bisa meledak. Ya, kenapa penjual-penjual konvensional itu tahu kalau jelang-jelang hari besar dia jualannya banyak, dia stoknya diperbanyak. Ya, kemudian penjualan juga banyak.
Kok bisa tahu padahal mereka tidak mengenal ilmu ekonomi, karena mereka hanya pedagang yang konvensional. Mereka tidak tahu berita. Tetapi kenapa mereka tahu kalau hari-hari itu pasti ramai? Ya, karena sejarah telah membuktikan. Sejarah itu yang pernah tercetak sebelumnya itu sudah pernah dilakukan, mungkin bulan-bulan lalu atau tahun yang lalu seperti ini. Apakah itu akurat? Ya, walaupun tidak 100% akurat, minimal mendekati. Ya, jangan sendiri bisa bayangkan ketika menggunakan bisnis konvensional, jualan apa saja, ada hari-hari tertentu nanti ramai, ada hari-hari tertentu sepi, dan itu yang kita yang bisa ngukur. Ketika hari-hari sepi, maka kita menggunakan ini. Ketika hari ramai, kita menggunakan ini. Sama dengan trading. Kalau trading ini ada momen tertentu namanya news, berita. Sama, kalau di konvensional ada momen tertentu, ada hari raya, ada nanti lebaran, ada liburan dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya akan tercatat lewat histori, sejarah yang pernah dilalui sebelumnya. Belajar dari sana. Sama dengan candle ini. Kita bisa membaca ke depan itu dari candle sebelumnya, tercetak sebelumnya. Ya, logikanya seperti yang saya sampaikan dengan analogi yang konvensional tadi. Ya. Seperti itu mungkin yang mau ditanyakan lagi. Kalau mau chat pribadi silakan. Kalau mau misalkan bertanya atau merekomendasikan, ini saya mau ambil posisi ini di mata uang ini, kalau perlu screenshotkan, nanti saya bantu analisa. Ya, saya nanti berikan masukan, berikan pertimbangan, jangan pakai monggo, tidak dipakai pun tidak masalah gitu. Yang penting saya berikan masukan, dan itu banyak teman-teman bahkan yang sudah profesional, ya teman-teman yang sudah malang melintang dunia trading, ya di angka sudah miliaran, itu pun sama. Mereka juga bertanya sebelum. Kalau tidak begitu, misalkan sudah punya transaksi, ini kira-kira nanti berpotensi naik lagi apa turun lagi, ya untuk memperkuat keyakinan. Ketika ada yang memperkuat keyakinan itu, maka dia akan lebih tenang. Itu berbeda ketika kita hanya dikerjakan sendiri. Kita trading di rumah sendiri tanpa ada yang memberikan motivasi, tanpa ada yang memberikan koreksi. Maka hasilnya ketika salah terus, nanti tidak ada koreksi, terus begitu diulang-ulang terus. Ya, tujuan kita sama-sama biar mengurangi kerugian, biar memaksimalkan keuntungan. Bukan apa ya, nanti diuntung, kalau untung diambil sendiri kok, tidak bakalan untung nanti dibagi dengan saya. Tetapi bukan itu maksud saya. Maksud saya biar teman-teman juga memastikan betul-betul profit, jangan sampai rugi. Cerita-cerita Pak rugi Pak, bangkrut Pak, jangan seperti itu. Saya juga sedih rasanya. Artinya kalau masih untung, masih tidak bisa untung konsisten, masih rugi-rugi, artinya ada yang salah. Apa yang salah? Apakah saya menyampaikan kurang bisa dipahami, ataukah teman-teman itu masih sakar PDW? Saya juga tidak tahu. Makanya yang bisa mengukur teman-teman, saya hanya memberikan ilmunya, saya hanya memberikan masukan. Ya, seperti ini kalau mau trading yang bisa konsisten, yang bisa jauh dari yang namanya margin call, yang namanya kerugian, yang namanya kebangkrutan dan sebagainya. Asalkan diikuti, saya jamin dan saya yakin tidak bakalan margin call, karena ada tekniknya tadi. Oke, seperti itu Mas. Mas Didit tadi bertanya posisinya arahnya kemana berita. Beritanya tadi sudah saya jawab, beritanya mengarah ke bawah dan sekarang sudah ditunjukkan lagi turun lagi. Bukan saya baru ngomong, enggak, sudah dari tadi sudah saya sampaikan di chatnya pribadi masih turun. Artinya kalau tadi masuk sudah profit banyak. Ya, karena itu kadang teman-teman di grup itu diem, tapi untungnya kadang ribuan pips. Karena chatnya pribadi. Ya bukan saya tidak melarang, asalkan saya masih juga posisi standby, selalu saya coba untuk membantu. Ya, karena memang tadi loh, masing-masing orang punya pasangan mata uang yang berbeda-beda ketika
dia sudah yakini. Ada yang hanya menggunakan euro USD terus. Ya kalau saya di emas terus tidak sambung dengan euro USD mas. Sebaliknya kalau saya bahas di euro, nanti yang di emas, yang di GU tidak bisa sambung. Akhirnya apa? Ya teman-teman bertanya. Ya, karena itu kalau di grup kadang ada yang tanya, ada yang di GU, GC, emas, euro, tidak masalah. Ya jangan disamaratakan, jangan semuanya harus sama begitu, tidak bisa. Semuanya harus tergantung pribadi masing-masing, mana yang cocok, mata uang yang mana yang cocok, kemudian disesuaikan dengan modal yang ada, tentu punya pilihan berbeda-beda ya, tetapi tekniknya sama, metodenya, cara membaca chart candle juga sama. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah jam 20.30. Sebenarnya janji saya jam 20.00 karena juga saya ada keperluan. Jadi untuk hari ini saya cukupi dulu. Kalau ada pertanyaan lanjut silahkan sambung di chat, boleh silahkan chat ke saya. Kalaupun nanti saya tidak bisa langsung jawab, selalu saya jawab di kesempatan berikutnya ya, karena tidak selalu saya pegang HP terus menerus, karena juga ada kesibukan lain. Walaupun sama juga trading juga, saya juga kerja juga, artinya juga trading. Saya juga terkadang kalau sudah punya transaksi juga saya fokus juga. Nah, kemudian saya juga tidak terlalu fokus juga 100% di emas, ada kalanya juga di GC, ada kalanya juga di GU, tapi di euro USD jarang sudah sekarang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukup dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan lanjut silahkan dilanjut di grup, di WA pribadi boleh. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, like, share dan berikan komentarmu.